Xiaoyan mengucapkan selamat datang kepada Suyu karena telah sampai ke tempat ini. Tempat yang berjuluk tingkat 1 atau lantai pertama Wan Supu. Lantai yang memiliki 7, 8, dan 9 syaiton surgawi. Ya, karena sebelumnya Suyu sudah berhasil mengumpulkan 2 cincin, maka tempat ini terutama Xiaoyan sudah lama menanti kedatangannya. Di sini Suyu kemudian menanyakan kepada Xiaoyan. Saat bertemu dengan beberapa kultivator, Suyu merasa dari ras iblis paling terlemah, yang berada di tingkat 7 dari 9. Ya, itu semua tidak lain atas kehendak penjaga tempat ini, yakni Tuan Niang. Meski begitu, Suyu tetap menyemangati Xiaoyan agar kelak nanti menjadi wanita yang kuat lagi dari sebelumnya. Dan Suyu pun berpamitan untuk keluar dari alam ini, lalu meninggalkan Xiaoyan. Kelak, Suyu yakin akan bisa bertemu kembali dengannya. 大家继续向上探索。 Kembali ke cerita, Suyu sudah sah menjadi pemilik peta alias pemilik benda di lantai pertama. Mereka dari kubu musuh tak percaya akan hal itu. Andai tidak ada boneka ini coy, tentunya Suyu pasti tidak akan berhasil sampai ke sini. Perlu kalian ketahui lagi, di dalam jiwa boneka ini, rupanya tersimpan kekuatan Paman Lan. Hal itu dapat dibuktikan ketika Suyu menyebutnya dengan sebutan paman. Oke, genjot. Mereka dari kubu musuh pun akan melanjutkan perjuangannya untuk mencari benda unik lainnya. Sementara Zhongju dan Monkey mengucapkan selamat atas pencapaian yang luar biasa ini. Tak ingin lama-lama lagi, takutnya duluan para musuh, mereka pun juga on the way mencari benda unik lainnya. Sementara itu ada seorang pendekar pedang sedang dihadang oleh kelompok bertopeng. Di sini dengan mudah pendekar pedang mengalahkannya. Hal itu bertujuan karena pendekar pedang ingin menghancurkan Kaisar Giok atau Kaisar Yuan. Namun setelah usai mengalahkan mereka semua, tiba-tiba Suyu juga ikut andil dengan mengaktifkan bonekanya. Ya, kali ini penampilan boneka ini lebih berbeda dari sebelumnya. Di setiap tubuhnya dilindungi perisai untuk melindungi diri. Suyu sekuat tenaga melindungi gerbang tempat keberadaan Kaisar Giok coy. Ya, bisa jadi sih Kaisar Giok nama lain dari Black Hole. Pada akhirnya Suyu berhasil menghadang serangan pendekar pedang dengan pertahanan api langit dan bintang. Nah, rupanya itu tadi adalah sebuah ujian. Dengan mampu melindungi gerbang Kaisar Giok, dengan itu juga Suyu dinyatakan telah lolos ujian. Ya, di sini ada seseorang yang menjaga tempat ini coy. Sebut saja namanya Luan. Ia mengucapkan selamat atas pencapaian Suyu barusan. Sebab jika Suyu terus berhasil melewati ujian-ujian tak terduga lainnya, maka dipastikan secara tak sadar kekuatan Suyu juga akan meningkat. Dengan kekuatannya saat ini, rupanya Luan masih menganggap Suyu pemuda yang lemah. Ia berharap kelak Suyu berada di tingkatan ke-9 surgawi. Di lain sisi, Luan juga kagum setelah melihat ada roh virtual di dalam dirinya. Luan pun menanyakan apakah itu reinkarnasi Suyu. Ya, boneka ini langsung Suyu keluarkan ke hadapan Luan. Seandainya ini reinkarnasi Suyu, kok kekuatannya melebihi pemilik aslinya? Hal itu tentunya menjadi sebuah pertanyaan di benak Luan coy. Setelah melihat secara detail, Luan pun akhirnya mengetahui bahwa di dalam diri boneka ini ada sesosok tubuh yang memiliki kekuatan luar biasa. Luan tahu kampung halaman alias tempat tinggal sesosok tersebut. Nah, tentunya Suyu ingin tahu akan hal itu ya kan. Namun Luan tak ingin mengatakan, sebab dengan kemampuan Suyu seperti ini, takutnya tak bisa bertahan lama di sana, yakni berakhir dengan kematian. Lalu Luan memasukkan Suyu kembali ke alam lain.
Di sini ia bertemu kembali dengan pendekar pedang. Pendekar pedang tahu bahwa Suyu lah orangnya yang berhasil mendapatkan alam Yansuan alias Niang. Sampai sini akhirnya kita mengetahui siapa pendekar pedang ini coy, yakni Master Niang, pemilik teratas tempat ini. Suyu pun kemudian menanyakan kenapa Master Niang berada di tempat immortal ini dan meninggalkan banyak harta peninggalan sehingga semua orang memiliki hasrat untuk memperebutkannya. Di sini Master pun menjelaskan mulai dari awal sampai akhir. Ya, namun di sini mimin singkat aja ya kan. Intinya Master Niang dengan permainan ini memiliki misi tersendiri, yakni misi balas dendam. What? Balas dendam sama siapa sih? Entahlah. Sampai sini masih belum dijelaskan coy. Suyu karena telah berhasil melewati beberapa ujian tempat ini, ia layak mendapatkan hadiah, yakni sebuah rahasia yang akan diungkapkan Master ini kepadanya. Tepatnya di sebuah tempat di mana benda-benda artefak disimpan. 现在我就把一切都告诉你。为8级玄仙，即便在仙界， Master tak sengaja menginjak ulat beracun coy. 一往来，脏乎乎的什么玩意？ Selain itu Master juga memberikan lukisan kepada Suyu. Nah setelah memberikan benda itu, tiba-tiba Master Niang terkena racun ulat tadi. Tak lama dari itu keluarlah sebuah cahaya, meminta Master Niang agar mengembalikan benda yang diambilnya tadi. Dialah orang yang diceritakan Master kepada Suyu sebelumnya coy. Dendam lama yang diceritakan Master kepada Suyu sebelumnya. Ya, seperti makhluk hidup pada umumnya, pasti memiliki kata dendam, seperti yang dialami Master Niang saat ini. Hal itu mengingatkan Suyu dengan dendam lamanya, di mana orang-orang yang disayang telah mati di tangan para musuhnya coy. Rupanya Master Niang sengaja mencari seseorang yang memiliki bakat untuk membantunya membalaskan dendam. Ya, orang itu jatuh kepada Suyu. Sontak saja jiwa kemanusiaannya bergetar ya kan, untuk menyelamatkan Master Niang dari serangan musuhnya. Ya, rupanya bukan Master Bulu Abadi saja. Ternyata ada lagi musuh lainnya yang ingin merebut golongan peta milik Master Niang. Suyu yang sebelumnya sudah berjanji akan menyelamatkan Master Niang, ia pun mengorbankan nyawanya untuk melawan mereka. Hal itu semata-mata demi menyelamatkan juga membalaskan dendam Master Niang. 借你破天剑气一用，你又能逃到垂死挣扎。一样？迷神殿各快走啊！精神领域。 Dan lagi, ternyata itu adalah sebuah ujian bagi Suyu. Selamat, ujian tadi mengantarkan Suyu menjadi manusia pertama yang berhasil lolos di tahap tersebut. Atas kejadian tadi, Master Niang sudah sangat yakin Suyu lah orangnya yang ia cari selama ini. Dimana tadi kita lihat Suyu tidak meninggalkan Master yang keadaannya sudah tidak memungkinkan. Master menganggap Suyu rela mati demi dirinya. Dengan itu, maka Suyu mendapatkan hadiah, yakni golongan dan benda pertama yang dituliskan oleh kaum yang bernyawa di alam galaksi ini. Selain itu, Suyu juga mendapatkan pedang dari Master. Jika kelak kekuatan Suyu sudah berada di titik yang diinginkan, satu permintaan Master Niang, yakni membalaskan dendam kepada Kaisar Suan dan Su. Ya, orang itu tidak lain tidak bukan orang yang menyerang mereka di alam lain tadi coy. Sebagai rasa terima kasih karena sudah mendapatkan 3 benda, ditambah benda-benda lainnya yang sudah didapatkan Suyu, tidak ada cara lain untuk membalasnya, yakni menuruti kehendak Master Niang. Setelah Master pergi, tiba-tiba hadirlah Paman Lan ke hadapan Suyu. Paman mengucapkan selamat karena Suyu memang pantas mendapatkan hal ini. Karena selama ini Suyu tidak pernah sekalipun mengecewakan Paman Lan. Atas pencapaian ini, Paman Lan memperlihatkan benda yang memiliki 3 lantai. Lantai pertama memiliki 10 kali energi dunia luar. Ya, rasionya 10:1 dengan dunia yang ditinggali Suyu saat ini. Artinya kekuatannya di dalam sana sungguhlah luar biasa. Untuk lantai 2 dan 3, kelak Suyu akan memahami dengan sendirinya. Sedikit catatan coy, untuk membuka gerbang ini dibutuhkan memiliki kekuatan 5-6. Jika tidak, maka mustahil akan bisa masuk ke dalam. Untuk saat ini Suyu masih berada di bawah dari itu. Jika berhasil melewati itu semua, maka Suyu akan bisa bertemu kembali dengan Li Er. Untuk mengobati rasa kerinduan, Paman Lan memperlihatkan Li Er ke hadapan Suyu dengan tekniknya. Suyu hanya dapat melihat dan berbicara, namun tidak dapat untuk menyentuhnya. Kelak Suyu berjanji akan berada di titik tertinggi dan menemukan Li Er kembali.
yakni dengan satu tujuan. Jika kelak Suyu menjadi kuat, maka ia bersumpah akan menikahi Li Er secara sah. Dan hari ini adalah hari terakhir Suyu melihat Li Er kembali coy. Begitupun dengan Paman Lan, mereka juga harus berpisah. Singkatnya mereka ada Suyu, boneka, Zongzo, dan Monkey bertemu kembali. Di sini mereka membahas kejadian yang telah mereka alami. Seperti Suyu, ia berhasil mendapatkan beberapa benda unik yang diberikan oleh Kaisar Niang atau Master Niang kepadanya. Untuk lebih aman, Suyu meminta boneka ini menyimpan benda tersebut. Pada akhirnya, petualangan di dunia peri pun telah usai. Di sini mereka harus berpisah kembali. Namun jika suatu saat nanti membutuhkan tenaga mereka, maka tinggal sebut saja namanya. Sementara di alam immortal ada Raja Wang dan lainnya sedang mendapatkan serangan dari luar. Ya, semua itu olah dari Huyan dan lainnya, di mana Qilin terjatuh akibat menahan serangan mereka. Bahkan mereka semua sudah berada di genggaman tangan Huyan. Di sini melalui sebuah token, Huyan mengatakan kepada Suyu agar secepat menemuinya. Ya, lantas saja Suyu langsung on the way ke alam immortal untuk menyelamatkan ayah juga keluarganya. "告诉你那蓝风是谁？